Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Baik muslimin, santri muslimin muslimat dan para hamba Allah yang menyaksikan channel Al-Furqan Moslor, yang semoga semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya beserta keluarga Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang kelak di hari kiamat. Kita akan ditanya tentang 4 hal. Ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Burzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami, dari sahabat Abi Burzah Fadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser, tidak akan bisa melangkahkan kaki seseorang hamba, tetap pada posisinya berdiri ketika sudah hari dibangkit ya, pada hari kiamat kelak. Hatta yus'al an arba', sehingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. Tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Dan yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan, dikerjakan ataukah tidak dikerjakan. Ya. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kalau harta, ini 2. Wa an malihi, dan akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta tersebut diinfakkan, dibelanjakan. Ya. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah, dan akan ditanya kita yang keempat tentang tubuh kita. Ya, tentang tubuh kita. Untuk apa tubuh kita digunakan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, wa huwa shahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, setelah hari kebangkitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sebagaimana Rasulullah kabarkan di sini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Seorang hamba, setiap kita, tidak akan bergeser ya untuk meminta pertolongan kepada siapa-siapa. Karena ketika di akhirat hidup kita itu apa? Nafsi, sendiri. Meskipun besok di depan kita ada bapak ibu kita.
Meskipun besok di samping kanan kiri kita ada kakaknya, ada adiknya, ya, ada saudaranya, ada pamannya, ada pak D-nya, ada bibinya. Tapi apa? Semua ketika di akhirat nafsi sendiri. Berbeda dengan di dunia. Depanmu ada bapakmu, Pak, tolong saya, Pak. Ya enggak? Bu, tolong saya, Bu. Ketika di dunia, depanmu ada ibumu mau nolong. Ya, kamu pun ketika diminta pertolongan sama bapak ibu, kamu menolong mereka. Tapi besok di akhirat, ketika masih proses perjalanan menuju surga dan neraka, ini tidak ada saling tolong menolong. Kalau masih proses ini ya menuju surga dan neraka. Ini sendiri-sendiri. Maka sampai bapakmu, ibumu besok di akhirat hari kiamat, kakakmu, adikmu, kakekmu, nenekmu, atau siapa saja saudaramu di samping kanan kirimu depan, tidak akan sama sekali akan bisa ngobrol. Ya. Maka apa? Sampai ditanya tentang 4 perkara. Ditanya masing-masing kita tentang 4 perkara. Tentang apa? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya. Untuk apa kau habiskan umurmu? Nah, untuk apa engkau habiskan umurmu? Jadi umur yang Allah berikan itu adalah karunia rezeki dari Allah. Besok umurnya akan ditanya, oh kamu dulu di dunia berapa tahun? Allah, saya dulu di dunia umurnya 40 tahun. Untuk apa saja 40 tahun itu? Ditanya oleh Allah. Kamu di dunia berapa tahun? Saya di dunia hidupnya 60 tahun ya Allah. Umur 60 tahun sampai 60 tahun untuk ngapain saja 60 tahun itu? Loh, ditanya oleh Allah. Kamu di dunia berapa tahun umurnya? Saya di dunia umur 18 tahun. Saya matinya gasik. Karena matinya masih muda misalkan. Atau umur berapa tahun? 12 tahun saya muda. Untuk apa ditanya oleh Allah? Apalagi yang umurnya 70 tahun, 80, atau mungkin bisa sampai 100. Kalau zaman sekarang gitu ya, jarang yang umurnya sampai 100 itu jarang. Rata-rata 80 tahun yang paling tua. Besok ditanya, kamu yang 80 tahun untuk ngapain saja? 80 tahun itu untuk ngapain saja? Apakah untuk ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, atau sebaliknya untuk kemaksiatan? Akan ditanya oleh Allah. Makanya apa? Manfaatkan umurnya untuk ketaatan. Kenapa? Besok umurnya akan ditanya oleh Allah. Setiap kita, berapa tahun kamu hidup di dunia? Sekian tahun Allah. Untuk ngapain saja? Ditanya. Masya Allah. Ya. Makanya apa? Kita harus benar-benar memanfaatkan umur yang Allah berikan, maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, yang kedua tentang apa tadi? An ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apakah diamalkan, dikerjakan atau tidak. Loh. Makanya apa? Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ya, ilmu agama yang dimaksud, ilmu agama. Adapun yang lain itu sebagai kebutuhan, tapi kebutuhan kita yang utama adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, akan ditanya, kamu diberi umur di dunia ngapain saja? Itu tadi yang pertama. Kemudian untuk mencari ilmu ya Allah. Oh, cari ilmu. Ilmunya untuk apa? Diamalkan atau tidak? Loh, diamalkan atau tidak? Makanya setiap kita bermajlis ilmu, menuntut ilmu, ya, maka akan ditanya oleh Allah, diamalkan atau tidak? Oh, berarti Ustadz, mendingan cari aman saja ya Ustadz ya. Apa? Mending tidak usah nuntut ilmu. Kan nggak ditanya. Oh, parah malah ini orang. Sengaja niat tidak mau nuntut ilmu agama. Kenapa? Tidak mau ditanya oleh Allah tentang apa ilmunya, diamalkan atau tidak. Parah, berarti apa? Dia tidak memanfaatkan umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Ya enggak? Kemudian apa? Enggak ada ilmunya, lebih parah lagi. Padahal Allah dan Rasulnya mewajibkan setiap muslim
untuk menuntut ilmu. Dosa orang yang nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, orang yang tidak menghadiri majelis ilmu, muslim, itu berdosa. Paham? Karena kewajiban kita. Supaya apa? Kita tahu dengan ilmu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang maslahat, mana yang madorot, mana yang bahaya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana amalan yang mengantarkan kepada surga, mana amalan yang mengantarkan kepada neraka. Mana amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, mana amalan yang tidak diridhoi dan Allah dan oleh Rasul. Makanya penting ini, ya. Yang pertama tadi apa? Umurnya untuk apa? Dia habis. Nah. Kemudian yang kedua tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang harta. An malihi, tentang hartanya. Kalau tentang harta ditanya dua. Kalau tentang harta ditanya tentang dua. Kalau kan tadi satu-satu, umur untuk apa dihabiskan? Satu. Ilmunya dikerjakan atau tidak? Oh, satu-satu. Tapi kalau harta, dua pertanyaan ditanya oleh Allah. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau hartanya akan ditanya, dari mana kamu peroleh hartanya dan untuk apa? Loh, ini dua. Oh ya Allah, saya dulu di dunia saya kerjanya pedagang. Halal atau haram? Halal. Oh. Yang haram celaka. Ya. Oh ya Allah, saya di dunia, sewaktu di dunia saya sebagai ASN misalkan. Saya sebagai pembisnis, saya sebagai petani, saya sebagai halal atau haram, caranya gimana? Ditanya oleh Allah. Oh, halal. Selamat kalau halal. Kalau haram, celaka. Kemudian sudah ditanya dari mana hasilnya, dari mana kekayaannya, hartanya. Ditanya lagi, harta yang halalnya untuk apa saja. Karena ada harta yang halal, tapi diinfakkan, dibelanjakan, diperuntukkan untuk sesuatu yang haram. Ini celaka juga, nggak selamat. Maka apa? Harta yang halal harusnya apa? Untuk sesuatu yang halal. Harta yang halal untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Untuk sedekah, infak, menyantuni anak yatim, fakir miskin, du'afa, ya, ada wakaf Quran, wakaf masjid, dan seterusnya. Dibelanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih apa? Ketika hasil uangnya, hartanya diperoleh dengan cara yang haram. Diperuntukkan untuk yang haram, ini parah lagi. Ya. Ataupun harta haram diperoleh dengan cara yang haram, diperuntukkan untuk yang halal, ini bahaya juga, dikira nggak bahaya. Ya. Maka apa? Harta yang halal dimanfaatkan untuk kehalalan dan kemanfaatan, kemaslahatan semuanya, khususnya kemaslahatan Islam dan umat Islam. Ini harus, ya. Makanya kalau para santri besok, ya, kamu harus jadi orang yang kecukupan, mampu, usahanya harus bagus. Ya, kenapa? Karena dengan usaha yang bagus, lancar, kamu jadi pembisnis, kamu bisa sodako. Jangan menjadi pemental yang minta. Ya. Harus menjadi pemental yang apa? Sodako. Memberi dan memberi. Ya, itu. Makanya kamu nuntut ilmu yang benar, ngafal Quran yang benar, ngafal hadis yang benar, insya Allah jamin rezekimu. Allah jamin rezekimu. Ya, yang penting kamu fokus nuntut ilmu sekarang. Ya, itu. Jadi kalau harta ditanya tentang dua, apa tadi? Dari mana diperoleh hartanya dan untuk apa? Ini kan repot sekali, repot. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Akan ditanya tentang badannya, seluruh anggota badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fima ablah, untuk apa ia gunakan? Ditanya matanya, mata, untuk apa kamu? Untuk ngapain saja? Oh, saya untuk melihat Quran. Oh ya Allah, mata saya untuk melihat hal-hal yang baik. Ya, oh mata saya untuk melihat kajian. Telinganya untuk apa? Oh, mendengarkan Quran, mendengarkan kajian. Nah, ini bermanfaat.
Tapi kalau matanya melihat yang haram, tangannya memukul, kakinya menendang, pikirannya akan ditanya, pikiran otaknya akan ditanya, kamu mikirin apa saja? Oh, mikirin rencana-rencana buruk, apa rencana-rencana baik? Akan ditanya akalnya, otaknya. Otak akan berbicara, coba. Otaknya akan perutnya untuk ngapain aja? Oh ya Allah, saya ini tempat menampung makanan-makanan yang haram. Loh, ini bahaya. Kalau perutnya akan ditanya, perut, kamu ngapain aja nih sebagai penampungan apa? Oh, saya penampungan yang tempat makanan-makanan yang halal ya Allah. Kenapa? Karena orang ini bertakwa ya Allah. Oh, bagus. Selamat dia. Tapi kalau perutnya ngomong, oh ya Allah, saya dijadikan penampungan makanan-makanan yang haram. Oh, celaka orang tersebut. Ya, paham ya? Besok perutnya, seluruh tubuhnya akan berbicara kecuali mulut. Kecuali apa? Mulut. Mulutnya akan dikunci, ditutup, maka seluruh anggota badan akan berbicara, akan bertanggungjawabkan setiap perbuatannya masing-masing. Masya Allah. Ya, boleh dipahami ya? Maka kita muhasabah, manfaatkan umur yang Allah berikan untuk apa dihabiskan, maka dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian manfaatkan ilmunya, amalkan ilmunya, ya. Kemudian apa? Manfaatkan hartanya yang halal untuk kehalalan, untuk kemanfaatan, kemaslahatan semuanya, khususnya untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Kemudian memanfaatkan badan, anggota badan yang telah Allah berikan untuk kita memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami ya? Ya, alhamdulillah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.